beginilah Abi, habis kerja di ladang baru Abi menggunakan waktu istirahat ini untuk merekam. Rasanya habis kerja berat berkeringat seperti ini, kalau istirahat sambil bersyair, rasa beban tenaga yang terkuras, rasa lelah itu rasanya kembali fit, jadi hati gembira. Dulu kakekmu pun demikian pula, cuma dulu yang dengerin si Abe sama beberapa orang jamaahnya yang membantu di ladang. Nah sekarang Abe sama kamu nonton di video. Jadi kalau Abi bersyair ada rasa kebahagiaan tersendiri. Abi ingat dulu apa yang pernah kakekmu nasihatkan, bahwa sesungguhnya kita ini sebagai hamba Allah, siapapun di muka bumi ini adalah hamba Allah secara umumnya, tetapi secara khususnya hamba Allah yang benar, hamba Allah itu hanya Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hamba-hamba yang masih gulungan pejuang ini, gulungan mujahadah ini, gulungan mujahidin ini terus mengikuti beliau. Kita tidak usah merasa lelah, karena perjuangan itu adalah ibadah. Ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Kata beliau, suatu saat kamu akan lebih banyak melihat para tokoh itu hanya ngomong doang. Syekh Seman Al-Madani mengajarkan bersikap zuhud terhadap dunia, qanaah terhadap dunia, karena beliau sendiri melaksanakannya dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan bimbingan baginda Rasulullah sang contoh. Jadi perjuangan beliau itu jelas, sekalipun beliau tidak ucapkan, akan diturut oleh murid-murid, termasuk Datu kita Kalampaya. Tatkala popularitas Allah berikan, para penguasa, saudagar yang kaya raya itu berkunjung kepadanya, minta nasihat. Segala hadiah yang diberikan oleh mereka itu semua dibagikan kepada fakir dan miskin. Tapi kalau sekarang belum lagi dikatakan kebanyakan mereka tidak percaya kalau para ulama itu miskin, anakku. Berat dunia ini kalau hati kita tidak kita latih, bahwa hati kita dimulai lebih dulu kaya. Jadi kalau hati kita merasa miskin, apapun juga yang diberikan oleh Allah tidak pernah mencukupi. Sekalipun dunia dengan segala isinya ini diberikan kepada makhluk seperti manusia ini, dia tidak akan merasa cukup karena hatinya miskin. Jadi dunia pilih jebak ini, bahwa dunia ini menjebak, kecuali orang-orang yang kecerdasan rohaninya itu yang tidak terjebak.
minum kopi jahe, sedap sekali, menghangatkan badan, menyegarkan pikiran. Jadi tatkala beliau mengajarkan tentang juhud, tentang qanaah terhadap dunia, ya jelas terrealisasi dengan baik karena beliau sudah merealisasikannya. Jadi kredibilitas pemimpin macam ini mudah-mudahan masih ada. Kalau sekarang sih kelihatannya kalau ulama itu belum kaya, pemimpin ini belum kaya, masih belum dikatakan sukses. Maaf, tapi bajunya belum diganti ini. Nanti ini kalau dicuci baru satu baju lagi yang dipakai. Bukan berarti kita ini tidak boleh kaya. Orang beriman itu harus kaya, harus memiliki kekayaan. Kalau tidak, kefakiran itu mendekatkan engkau kepada kekufuran. Akan dimulai kekayaan tadi, dimulai dengan kekayaan rohani. Hati kita harus kaya. Ketauhidan itulah dasarnya, bahwa Allah bersifat Ghani, bahwa alam semesta ini yang merupakan cinta Allah, sifat Ar-Rahman-nya tadi, memberikan jaminan kepada semua makhluknya, sekalipun binatang melata. Dan apa yang diberikan oleh Allah di permukaan bumi ini dengan segala isinya, lautan, gunung, sungai dan sebagainya itu, seberapa saja manusia yang dihadirkan oleh Allah, keturunan Adam ini niscaya mencukupi. Hanya hawa nafsu manusia yang merasa miskin, yang kehausan, dia tidak mencukupi. Kita berharap orang kaya jadi pemimpin dengan harapan mereka sudah kaya, mereka tidak lagi melakukan penyunatan kepada rakyat dan sebenarnya sudah tersunat. Jadi mereka itu hanya feeling kita doang, feeling kita yang fuqara wal masakin ini. Pemimpin kita itu adalah kita. Bapak utuh itu adalah kita. Ada bapak utuh tadi hanya puru-purumanya saja, seperti modelnya saja seperti fuqara wal masakin. Bahwa bapak utuh itu melambangkan penderitaan kita. Padahal dia itu cuma ya tipuan saja, sehingga mudah terbeli lah, mudah dijual. Jadi orang kaya tuh berinvestasi dengan jabatan. Untuk apa? Supaya berkembang lagi kekayaannya. Dan mereka itu berdagang, tidak peduli sekalipun manusia, harga dirinya pun dijual belikan. Kita itu bisa memenuhi hawa nafsunya yang kehausan akan harta dunia. Inilah kita kehilangan figur yang dicontohkan oleh yang mulia para syekh seperti Syekh Muhammad bin Abdul Karim ini. Apa yang dia dapatkan hanya jalan saja. Kekayaan yang ia dapat menjadi wasilah untuk kebaikan bagi saudara-saudaranya. Jadi dia bagian daripada sirat Allah mencapai kebahagiaan. Dan Rasulullah telah menjadikan dirinya hadir dalam dunia ini sebagai jalan siratal mustaqim. Itu yang jalan, jejak langkah yang diikuti oleh para pemimpin.
Jadi dia bagian daripada kehidupan kita. Para pemimpin, para aulia itu adalah bagian daripada penderitaan kita. Kita bermohon kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang mewarisi, para ulama-ulama yang mewarisi baginda Rasulullah sebagai pemimpin. Terima kasih anak.